lebih lanjut lagi, dan akan lebih seru jika kita saling bertukar ide, pikiran, dan gagasan, ataupun saling memberi saran. Maka dari itu kami memberikan kesempatan kepada teman-teman. Apakah ada yang perlu didiskusikan? Perkenalkan, nama saya Gila Nasib Markan Waisu. Saya berasal dari kelompok 1 atau kelompok 5 dulunya. Izin bertanya, bisa nggak sih jelasin peristiwa perang Bubat secara lengkap? Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih atas sudah bertanya, saya ingin jawab. Jadi untuk tragedi Bubat ini sebenarnya diawali oleh Hayam Patimuruk di Kerajaan Majapahit itu mengajak ya, tapi mengajukan pernikahan dengan anaknya Purba Putra lagi ya. Oke, makasih atas sudah bertanya. Saya sih menjawab pertanyaannya. Jadi awal mula kenapa perang Bubat terjadi itu karena awal mulanya Hayam Wuruk itu ingin menikahi seorang raja Prabu Linggawana, anaknya yang perempuannya. Nah pada saat itu saat Raja Sunda Galuh ini datang ke Galuh itu tidak kunjung disambut oleh pihak Majapahit. Nah akhirnya dia kunjung sambut, Raja dari Kerajaan Sunda mengirimkan patinya yang bernama Patih Anepaken untuk menemui Majapahit ibu kota. Lalu datanglah Gajah Mada. Gajah Mada meminta agar penyerahan putri dan dia Pitaloka itu anaknya Prabu Linggawana. Putri dia Pitaloka secara resmi merupakan tanda takluk Kerajaan Sunda terhadap Majapahit. Mengingat Majapahit sudah menguasai Nusantara sebagai Kerajaan Sunda. Pernyataan Gajah Mada membuat rombongan di bawah pimpinan Patih Anepaken merasa kecewa. Akhirnya mereka kembali ke persinggahan Bubat. Lalu beberapa hari kemudian tanpa sepengetahuan Hayam Wuruk, Gajah Mada mendatangi rombongan Raja Sunda di persinggahan Bubat dengan membawa surat yang berisi permintaan agar Kerajaan Sunda takluk kepada Majapahit, karena juga berhubungan sama sebab alapannya Gajah Mada yang menaklukkan Nusantara ya kalau nggak salah itu ya. Nah berbagi ini Sunda takluk terhadap Majapahit. Surat itu memicu kemarahan Kerajaan Sunda. Kemudian konflik menimbulkan peperangan yang sangat besar antara rombongan dari Kerajaan Sunda dengan pasukan Majapahit. Karena perbedaan kekuatan dari Kerajaan Sunda dan Kerajaan Majapahit membuat Kerajaan Sunda kewalahan dan dikalahkan Kerajaan Majapahit. Raja dari Kerajaan Sunda gugur dalam peperangan. Dengan para prajurit gugur, para istri prajurit melakukan aksi balapan yang terbunuh diri. Tak terkembali menjadi dia Pitaloka secara resmi. Hayam Wuruk baru mengetahui hal tersebut setelah peperangan berakhir. Hal ini membuat Hayam Wuruk mengalami kesedihan yang sangat mendalam mengingat putri yang tidak mengundangkannya ikut gugur. Jadi perang Bubat terjadi karena dibunuhnya, karena ya Gajah Mada ingin menaklukkan si Kerajaan Sunda. Padahal Hayam Wuruk itu emang nggak pengen menaklukkan, tapi ibaratnya membangun relasi atau affiliation. Itu nggak puas? Puas. 3. Ada yang ingin bertanya lagi? Silakan. Kenalin, aku Alma Kira. Aku mau nanya, ini sebenarnya bukan pertanyaan sih, tapi aku mau kalian rangkum berapa banyak perubahan yang dibawa sama kerajaan Pajajaran dan Sriwijaya di masa mereka. 3. Silakan. Ini ada perkembangan kerajaan Pajajaran. Izin menjawab untuk Alma. Sri Baduga Maharaja atau Prabu Siliwangi dinobatkan untuk menerima tahta kerajaan Sunda dan kerajaan Galuh sebanyak 2 kali. Itu yang saya tahu. Selebihnya bisa ditambahkan oleh guna ataupun Asjila. Silakan untuk Hafifah. Oke, nama saya Hafifah Jahra dari kelompok 3. Kenapa kerajaan Pajajaran tidak pernah dikuasai oleh Majapahit? Izin menjawab pertanyaan dari Hafifah. Mengapa kerajaan Pajajaran apa nggak dikuasai sama Majapahit? Jika kerajaan Majapahit sebagai simbol kekuasaan suku Jawa, maka kerajaan Pajajaran dijadikan simbol kekuasaan bagi suku Sunda. Berdasarkan hubungan tersebut menjadikan Majapahit enggan menguasai wilayah Sunda karena hubungan antara Jawa dan Sunda. Mungkin kalau misalnya ada yang salah bisa dikoreksi oleh Ibu Negara Muhammad. Mungkin aku izin menambahkan ya, mungkin kenapa Majapahit tidak menguasai Pajajaran itu karena sekali lagi sebenarnya tujuan Hayam Wuruk itu hanya ingin afiliasi, bukan untuk menguasai si Kerajaan Sunda ini. Tapi Gajah Mada yang sebenarnya ingin menaklukkan si Kerajaan Sunda ini, makanya
itu karena Hayam Wuruk sebagai pimpinan tidak setuju, maka tidak ada lagi, makanya si Raja Sunda tidak ditaklukkan. Jika ada yang menambahkan, Izin menambahkan dong. Nah, jadi benar yang dikatakan oleh Raja Sa juga, itu karena emang Raja Hayam Wuruk memang tidak berniat untuk menaklukkan, namun mempererat tali hubungan darah antara dinasti dari kerajaan Majapahit dan juga kerajaan Sunda. Karena pada saat itu pendiri dari kerajaan Majapahit itu sendiri yaitu Raden Wijaya merupakan anak dari Raja Sunda pada saat itu, makanya jadi ketika masih ada relasi akhirnya Raja Hayam Wuruk memang yang pertama karena ingin mempererat tali persaudaraan, lalu yang kedua juga karena memang beliau itu memang suka gitu kepada Dyau Pitaloka itu sendiri. Terima kasih. 3. Aku 3, 2, 1, kalian acung. Waktunya Ya. siapa yang menjabat kerajaan Pajajaran di tahun 1551 sampai 1567? Aku. 3, 2, 1. Ratu Nilakendra. Itu siapa? Ya. Ratu Nilakendra. Korek panen. Sisain rumah sari gandumnya. Ada apa aja? Ciki pasti. Razonga. Bukan. Just tadi. Lanjut. Baik, aku. Tuh, Akila. Apa Akila. Semua beda. Apa yang menyebabkan runtuhnya kerajaan Sriwijaya? Apa yang menyebabkan runtuhnya? Oh, tahu. Secara singkat ya, 5 detik aja. Nah, jadi kerajaan Sriwijaya itu awalnya kan ada 2 penyebabnya itu. Yang pertama ada bukan masa peruntuhannya ya sebelumnya, jadi kayak retak gitu. Itu tuh karena diserang oleh kerajaan Cholamandala. Jadi kerajaan Cholamandala itu ada kerajaan di India. Oh iya. Ya, aja. Nah, terus yang kedua itu karena serangan Majapahit. Seperti itu. Yeay. Dennis jangan cemburu, Dennis. Mama Sari, nggak boleh. Terima kasih. Sebenarnya kita juga nggak tahu jawabannya dari apa ada. Yang penting mah kasih ya hadiahnya. Yang udah jawab, nggak boleh jawab lagi. Boleh jawab lagi ya? Kasih kesempatan yang lain. Udah jawab, nggak boleh jawab. Ya lah. Sebutkan peninggalan kerajaan Sriwijaya. Sok. Ya, itu gua lempar. Jadi di bawah ya. 3, 2, 1. Apa ini? Bukan sari gandum. Oke, ada warna merah lagi tuh dia. Apa ayo? Ada 7. Batu, prasasti Karangturahi, prasasti Karangtumbar, dan prasasti Karangtuo, prasasti Bujur Langit. Kali tutup. Coklat. Ada berapa lagi hadiahnya? Satu lagi. Ayo. Dalamnya nggak ada. Sedih. Oh itu ya. Kalian ini bisa cari di Google ya. Ya. Pertanyaannya
aku jelasin tadi. Oke. Apa yang menyebabkan perang bubat? Iya kan? Buah batu. Apa yang menyebabkan perang Buat bubat? batu kan. Bener kata Gilang, Narto, bener. Gak tuh bercanda. Jawab. Siapa? Singkat juga gak apa. Jadi buka. Hayo tuh hitung. 3, 2, 1. Jadi yang menyebabkan perang buah batu itu, Gajah Mada itu segera mendesak Hayam Wuruk untuk menerima dia Pitaloka Cita Resmi bukan sebagai mempelai wanita, melainkan Gila dia nama. hal ini yang kemudian memicu terjadinya konflik antara Hayam Wuruk dengan Gajah Mada. Terima kasih kelompok. Kelompok berapa ini? Oh, gue. Ini weh yang ini sama ini. Oh ini, ya sudah deh. Mau ini nggak? Itu nanti diganti ini ganti ini. Nah, gitu. Cari ganteng sih. Terima kasih kepada rekan-rekan yang telah mendengarkan presentasi Ibang, kami. Terima kasih telah menjawab kuis-kuis kami. Kesepian tanpa kekasih cukup sekian. Terima kasih. Weh,